Halo sahabat lovers, kembali lagi di cerita naik ranjang hari ini. Di mana cerita kali ini pun semakin seru guys. Di sini tampaknya Hani begitu sangat cemburu buta ketika melihat Dean bersama dengan Tias berpegangan tangan dan sangat khawatir kepada Aura. Dan di sini pun sekeluarga datang ke rumah Hani atau ke rumah Tante Wulan untuk mendiskusikan hilangnya Aura. Dan di sini mereka belum menemukan petunjuk sama sekali di mana keberadaan Aura. Dan di sini pun Dean yang dimana ingin berusaha mendapatkan hak asuh dari Aura dan hidup bersama dengan Tias dan Dean. Dan di sini pun lagi-lagi Hani mengajak Tias berbicara empat mata, dan di sini pun lagi-lagi Tias mengatakan kepada Hani kalau dia tidak akan melepaskan pria sebaik Dean. Mendengar perkataan dari kakaknya sendiri, Hani pun begitu sangat emosi dan membenci kakaknya itu. Dan Tias pun mengatakan kepada Hani dan dia pun akan merawat dan mencintai bahkan menyayangi Aura jika nantinya hak asuh Aura jatuh ke tangan Dean dan kembali bersama mereka. Dan di sini pun tentunya Hani tidak akan terima, dan di sini Hani ingin melayangkan tangannya ke pipi kakaknya sendiri. Namun saat ini pun Tias tidak selemah dulu lagi dan dia pun berhasil menangkis tangan dari Hani sendiri sehingga tidak jadi untuk ditampar oleh dirinya. Dan dimana Aura yang sudah menggigil bahkan sudah demam tinggi karena dia ketakutan di gudang sendirian dan bahkan sudah haus, lapar dan menangis seharian. Tentunya Gino pun sangat khawatir kepada Aura karena itu adalah anaknya sendiri, dan namun yang lain belum mengetahui, hanya Hani dan Gino yang mengetahui kalau Aura adalah anak mereka sendiri. Dan di sini pun Gino tentunya ingin mencari Aura di mana keberadaannya, dan sehingga membuat hati Abel tersentuh, dan di mana Abel begitu sangat semakin mencintai Gino karena ada hati Gino untuk mencari Aura keponakannya sendiri. Tentunya pun di sini Abel ikut khawatir kepada Aura keponakan yang dia cintai itu, dan tanpa sengaja pun Jidan mendengar percakapan mereka Gino bersama dengan Abel di sebuah restoran itu. Dan di sini pun awalnya Jidan tidak mengetahui, namun di mana ketika Abel berterima kasih kepada Gino karena telah membantu mencarikan keberadaan Aura, dan tanpa sengaja Jidan mendengar percakapan mereka dan melihat sedang ada Gino bersama dengan Abel di sebuah restoran itu. Tampaknya di sini Abel begitu sangat bahagia bersama dengan Gino, dan Jidan pun tidak tahu bahkan penasaran siapa di balik penculikan Aura sebenarnya. Dan di sini pun Jidan ingin melihat siapa sebenarnya dalang yang berani menculik Aura, anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dan apakah itu ada sangkut pautnya bersama dengan Gino. Dan Jidan pun mendengar dan melihat apakah di balik ini semua ada kaitannya dengan Gino sendiri. Dan dimana ketika malam-malam pun ada seseorang yang melemparkan kertas bersama dengan batu ke depan rumah Hani atau Tante Wulan, dan dimana sekeluarga mereka pun Tias bersama dengan Om Sigit dan Dean melihat batu kertas itu, dan dimana Hani pun langsung melihat dan Dean pun melihat dan merampasnya dari tangan Hani. Dan orang itu pun setelah melemparkan batu kertas itu langsung pergi dari rumah Tante Wulan. Dan ketika Dean pun membuka kertas itu, dan mereka semua terkejut karena isi dalam kertas itu adalah untuk membawa uang yang 1 M untuk tebusan Aura agar Aura bisa mereka temui, bahkan Aura tidak kenapa-kenapa. Dan sekeluarga pun hanya bisa terdiam dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena dimana Dean tidak ingin kalau Aura sampai sakit atau celaka gara-gara para preman itu. Dan di sini pun lagi-lagi Om Erwin Cobra menolong keluarga Dean, dimana setelah Om Erwin Cobra membaca dan mendengar surat itu, mereka pun langsung mengejar para preman itu yang melemparkan batu kertas itu ke hadapan rumah Hani. Dan di sini pun Dean langsung lari, begitu juga dengan Om Erwin Cobra mengejar orang yang telah melempar batu itu, dan mereka penasaran di mana mereka telah menyembunyikan Aura dan bahkan siapakah di balik itu semua. Dan di mana sekeluarga pun penasaran siapakah dalang di balik penculikan Aura untuk saat ini.